Presiden Jokowi akan meminta DPR merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE jika tidak memberikan rasa keadilan. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo menyusul maraknya pelaporan kasus ITE di masyarakat. Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan. Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah pada awal Februari 2021 saat peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI menuai beragam komentar. Mulai dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang mencuit melalui akun Twitternya. Menurut SBY, kritik ibarat obat dan yang dikritik bisa sakit. Tak ketinggalan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala. Menurut JK, pernyataan Presiden Jokowi tentu menuai banyak pertanyaan masyarakat. Salah satunya, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Untuk menyampaikan pendapat ataupun kritik saat ini, masyarakat berhadapan dengan fenomena pendengung atau buzzer, hingga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bisa menjerat siapa saja yang lantang mengkritik di jagat maya. Terkait maraknya pelaporan ITE yang terjadi di masyarakat, Presiden Joko Widodo meminta Polri lebih selektif dalam menerima dan menyikapi pelaporan pelanggaran Undang-Undang ITE. Jika Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, maka Presiden meminta Undang-Undang ITE direvisi. Saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini. Karena disinilah hulunya. Hulunya ada di sini. Revisi. Terutama menghapus pasal-pasal karet. Berdasarkan data studi Koalisi Masyarakat Sipil tahun 2016 hingga 2020, tingkat penghukuman dengan Undang-Undang ITE sangat tinggi, yaitu 744 perkara atau 96,8%, dengan tingkat pemenjaraan 676 perkara atau 88%. Sebagai negara demokrasi tentu tak bisa menghilangkan kritik, apalagi sinyal kemerosotan demokrasi Indonesia merosot menyusul laporan tahunan di Economist Intelligence Unit. Indeks demokrasi Indonesia pada peringkat ke-64 dunia atau tertinggal dari Malaysia, Timor Leste, dan Filipina. Ini merupakan capaian terendah selama 14 tahun terakhir. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu merespon permintaan Presiden, Kapolri berjanji akan menaruh perhatian khusus terhadap penggunaan Undang-Undang ITE. Berikut pernyataan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menjadi catatan untuk ke depan, betul-betul kita bisa laksanakan penegakan hukum secara selektif dengan mengedepankan edukasi, mengedepankan sifat persuasif, dan kemudian kita upayakan untuk langkah-langkah yang bersifat restoratif justice.